Indonesia sukses menggelar balap perahu super cepat F1 Powerboat di Danau Toba. Tingginya antusiasme wisatawan terbukti dengan ramainya penonton acara yang digelar di Pelabuhan Balige, Kabupaten Danau Toba, Sumatera Utara tersebut. Kemenparekraf mencatat setidaknya ada 25.000 wisatawan yang hadir, serta terjadi perputaran ekonomi hingga 300 miliar rupiah. Dan dari 25.000 itu kita menargetkan sekitar 10% dari 25.000 itu dari wisatawan mancanegara. Kelihatannya dari perhitungan awal yang bisa kita pantau saja sepertinya tercapai malah terlampaui. Dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E. Kemenparekraf akan mengevaluasi dan membenahi kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas untuk menggait lebih banyak wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah berantai 2 di Jalan Tanjung Lengkong, Bidara Cina Jati, Negara Jakarta Timur, ambruk tergerus air Sungai Ciliwung. Material bangunan beserta isinya pun hanyut. Beruntung saat musibah ini terjadi, penghuni rumah sedang tidak berada di lokasi. Menurut warga sekitar, peristiwa terjadi pada Senin sore saat banjir melanda kawasan Bidara Cina, air Sungai Ciliwung meluap. Sebelum ambruk, warga mendengar letakan kaca jendela yang diikuti bunyi gemuruh. Emang kali pas besar. Kali pas besar, ini rumah posisi udah rubuh sekali. Ini kedua kalinya nih. Udah pernah roboh juga? Udah pernah roboh juga. Dulu depannya, saungnya kena. Sekarang? Ini rumah gedenya udah kena. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah bangunan penginapan dan 1 unit mobil terbakar di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran melanda sebuah bangunan penginapan yang berada di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur. Api menghanguskan bangunan serta 1 unit minibus yang sedang terparkir. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas. Meski demikian, hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil dinas pemerintah Kabupaten Purwakarta menabrak mobil angkutan kota yang membawa rombongan pelajar sekolah dasar di Jalan Arteri Purwakarta, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 12 orang mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil dinas plat merah dengan angkutan kota di Jalan Arteri Purwakarta, Subang, Kampung Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga mengevakuasi 12 korban yang terdiri dari 2 siswa SD dan orang tuanya, sopir angkot dan sopir mobil dinas. Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Bayu Asih dan rumah sakit swasta di Purwakarta. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal dari mobil dinas yang melaju ugal-ugalan dari arah Subuang menuju Purwakarta. Mobil dinas ini kemudian berbelok mendadak hingga menabrak rombongan angkot yang paling depan. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk. Ngantuk, terburu-buru, jadi kejar waktu juga. Di sana katanya kenceng mobil yo. Tiba-tiba pas di sini nih, di sana ada rombongan angkot. Tiba-tiba si mobil langsung ambil ke kanan. Yang mana ambil kanan? Mobil yo, plat merah. Oh, iya. Nabrak angkot. Kenceng itu, Pak? Kenceng. Sementara itu, 3 orang luka berat masih harus dirawat intensif di rumah sakit. Sedangkan korban luka ringan langsung diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Biasa gitu jalan, pas yang ketiga atau 4 tuh angkotnya pada berhenti di bawahnya teh. Terus bapaknya mah langsung aja. Pas ada mau
Padahal pelan. Pas ada mobil yang putih langsung jebret, itu udah dipeng-parin itu juga. Ke pinggir ya? Ke pinggir kan itu tarik. Jadi bawa Celebet tariknya. Dua mobil yang bertabrakan ini rusak hingga bodi mobil ringsek. Mobil ini kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta dan dalam penanganan Satuan Lalu Lintas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ke-8 perawatan di rumah sakit, korban penganiayaan mantan anak pejabat pajak masih belum sadarkan diri. Meski begitu, orang tua korban yang merupakan salah seorang pengurus GP Ansor mengatakan kondisi David berangsur membaik. Kabar tersebut disampaikan Rustam Hatala yang merupakan paman korban saat menjenguk keponakannya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Menurutnya David sudah bisa membuka matanya meskipun hanya sedikit. Serta alat-alat bantu medis sudah ada yang dilepas termasuk penggunaan ventilator. Meski begitu, dokter memprediksi proses pemulihan David akan membutuhkan waktu hingga kondisinya benar-benar pulih. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer, dikembalikan ke Rutan Bareskrim. Pemindahan Eliezer atas alasan keamanan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Richard Eliezer dibawa ke Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat sejumlah anggota Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer dikembalikan dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim Polri berdasarkan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan. Sebagai justice kolaborator, Eliezer berhak ditahan terpisah dari tahanan lain. Meski menjalani masa hukuman di Rutan Bareskrim Polri, status Eliezer tetap warga binaan Lapas Kelas 2A Salemba. Proses dari Rutan Salemba kembali kepada Rutan Bareskrim semua berjalan lancar, baik, dan ini sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban mengingat Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator, jadi sesuai dengan peraturan perundangan dan juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham dalam hal ini Ditjenpas Pemasyarakatan itu dari Lapas Salemba tadi Richard sudah kembali ke Rutan Bareskrim. Sebelumnya, Senin siang, terpidana Richard Eliezer sempat dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Dibawanya Eliezer ke Lapas Salemba untuk menjalani eksekusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Richard Eliezer dibawa ke Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat sejumlah anggota Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer dikembalikan dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim Polri berdasarkan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan. Sebagai justice kolaborator di tahanan lain. Meski menjalani masa hukuman di Rutan Bareskrim Polri, status Eliezer tetap warga binaan Lapas Kelas 2A Salemba.